adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Masih dalam rangka persiapan TKA 2026, kita akan membahas soal TKA 2025, pelajaran biologi SMA. Ini adalah video keempat dengan materi keterampilan proses. Untuk video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist kami ya. Ada di playlist TKA SMA atau TKA biologi SMA. Selanjutnya, kami akan mulai latihan-latihan soal atau memprediksi ya, soal-soal TKA 2026. Nah, teman-teman boleh request di kolom komentar mau materi apa dulu yang kami buatkan videonya. Kalau gitu, kita mulai aja pembahasan soalnya. Soal nomor 1, masalah gizi di Indonesia saat ini masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Pada anak-anak, kondisi stunting sering ditemukan disebabkan karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya dalam waktu yang lama. Hal itu terjadi sejak di dalam kandungan dan akan terlihat pada anak berusia 2 tahun, mengakibatkan perkembangan fisik maupun kognitif tidak maksimal, mudah terserang penyakit, serta berdaya saing rendah. Langkah pertama untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan metode ilmiah yang tepat adalah, nah, teman-teman harus mengingat nih, apa saja urutan dalam metode ilmiah gitu ya, secara umum. Oke, yang pertama ini adalah observasi. Nah, observasi ini kita akan mengamati ya fenomena atau masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian setelah kita mengumpulkan informasi-informasi tersebut, barulah kita melakukan yang namanya merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini kita harus memperjelas dan membatasi masalah agar lebih fokus dan dapat dipecahkan. Jadi tidak semua permasalahan itu dijadikan dalam satu penelitian ya. Kita perlu membatasinya. Kemudian yang ketiga, kita menyusun hipotesis atau bahasa gampangnya kita membuat dugaan sementara jawaban sementara dari yang kita sudah rumuskan masalah tadi gitu. Berdasarkan apa membuat hipotesis ini? Berdasarkan pengetahuan yang ada, jadi berdasarkan sumber-sumber ya. Kemudian yang keempat, kita melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini atau melakukan percobaan ini untuk menguji apakah hipotesis yang telah kita buat itu benar atau salah gitu. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Pastikan kalau kita sudah melakukan eksperimen atau penelitian pasti ada hasilnya ya. Nah, datanya kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data. Terakhir, kita harus mengkomunikasikannya hasil tersebut kemana, bisa ke publik ya, bisa berupa bentuk laporan, bisa presentasi, ataupun publikasi. Oke. Nah, berarti kalau ditanya dalam soal di sini adalah langkah pertama, maka langkah pertama untuk memecahkan permasalahan adalah observasi. Kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, mengumpulkan informasi dari berbagai referensi terkait pengaruh faktor gizi terhadap pertumbuhan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, ini benar ya teman-teman ya, mengidentifikasi permasalahan. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang lain. Yang B, merumuskan masalah dengan memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, ini berarti yang kedua tadi ya, perumusan masalah ini langkah kedua. Ini aku tulis di sini langkah pertama. Kemudian melakukan pendataan bagi keluarga yang memiliki anak rendah gizi atau bergizi buruk. Nah, ini bisa jadi sudah masuk ke dalam eksperimen. Itu melakukan pendataan gitu. Jadi kita bisa bilang langkah keempat. Kemudian mengadakan sosialisasi program penting makanan bergizi bagi. Nah, kalau sosialisasi itu biasanya ada setelah penelitiannya selesai.
Kemudian memberikan makanan bergizi seimbang bagi seluruh anak balita. Nah, ini juga sama. Jadi output atau hasil dari penelitian itu biasanya kan berupa saran atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah permasalahan tersebut atau mengatasi masalah tersebut. Nah, mengadakan sosialisasi program maupun pemberian makan bergizi itu adalah salah satu atau solusi dari permasalahan gizi ini. Jadi itu paling akhir gitu ya, paling akhir banget. Nomor 1 jawabannya yang A. Soal nomor 2, ilustrasi menggambarkan hasil percobaan seorang murid. Dia meneteskan larutan lugol ke dalam nasi, tahu, dan pisang yang telah dihaluskan. Pertanyaan apa yang ingin dijawab oleh murid melalui percobaan? Tentukan benar atau salah untuk setiap pertanyaan di berikut yang dapat dikembangkan berdasarkan ilustrasi hasil percobaan murid. Oke, meneteskan makanan dengan larutan lugol berarti mau menguji apa teman-teman? Amilum. Oke, warnanya apa kalau sudah ditesesi lugol kemudian dia mengandung amilum, dia akan berwarna apa makanannya? Berwarna biru ya, bisa biru, kemudian biru tua atau kehitaman, atau bisa juga ungu tua atau ungu aja. Oke, kita sekarang cek di gambar ini nasi warnanya biru, kehitaman berarti dia mengandung amilum. Tahu tidak berwarna apa-apa berarti tidak mengandung amilum. Pisang ini berwarna ungu muda berarti dia tetap mengandung amilum namun jumlahnya sedikit. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang benar di sini kalau kalian setelah membaca pertanyaannya itu bisa menjawabnya hanya dengan melihat gambar ilustrasinya. Oke? Pertanyaan pertama, mengapa nasi menunjukkan warna biru kehitaman setelah ditetesi lugol? Bisa dijawab? Bisa ya, karena nasi mengandung amilum. Dan benar di sini nasi juga berwarna biru kehitaman. Pertanyaan kedua, bagaimana kandungan amilum pada pisang matang memengaruhi hasil uji? Apakah pisang berubah warna ketika setelah dikasih lugol? Iya, berubah warna menjadi ungu. Nah, artinya kandungan amilum pada pisang itu sedikit gitu ya. Ini juga benar, kita bisa menjawabnya. Kemudian yang ketiga, apakah warna ungu menunjukkan bahwa tahu mengandung protein tinggi? Apakah tahu berwarna ungu? Tidak. Kemudian ingat di sini juga sedang mengujinya amilum bukan protein. Jadi yang ketiga ini salah, gitu ya. Soal nomor 3, sekelompok murid melakukan praktikum untuk mengamati pengaruh aktivitas fisik terhadap pengeluaran zat sisa metabolisme. Dalam kegiatan ini, mereka membandingkan warna dan volume urin yang dihasilkan pada dua kondisi berbeda seperti ditunjukkan pada gambar. Sampel A saat istirahat dalam kondisi normal tanpa keringat, sampel B setelah melakukan olahraga lari selama 20 menit serta minum air dalam jumlah banyak. Pertanyaan ilmiah mana yang paling tepat untuk dijadikan dasar penyelidikan dalam praktikum ini? Klik pada semua jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita perhatikan gambarnya teman-teman. Ini ada sampel A. Sampel A dalam kondisi istirahat, kemudian kondisi normal tanpa keringat. Sampel urinnya volumenya sangat sedikit ya, dan warnanya pekat ya. Kemudian kalau sampel B, dia setelah olahraga dan minum air banyak, volume urinnya juga banyak dan warnanya lebih terang dan dibandingkan sampel A. Oke, sekarang kita ke pilihan jawabannya. Yang A, bagaimana keringat yang dikeluarkan selama olahraga memengaruhi kadar gula darah? Apakah pertanyaan itu bisa kita jawab dengan melihat sampel A dan sampel B ini aja teman-teman? Nggak bisa, kenapa? Karena kita tidak mengukur gula darah, ya kan? Berarti ini salah. Oke, yang selanjutnya. Apakah jumlah cairan yang diminum memengaruhi volume urin setelah berolahraga? Bisa dijawab? Iya, berpengaruh ya. Buktinya ketika setelah berolahraga dan minum yang banyak nih, kemudian volume urinnya lebih banyak dibandingkan ketika tidak berolahraga atau dalam keadaan normal ya.
Berarti ini pertanyaan yang benar. Kemudian, bagaimana kaitan antara banyaknya keringat dengan jumlah urin yang keluar? Apakah bisa dijawab pertanyaannya? Bisa. Kenapa bisa? Karena lihat di keterangan ini, teman-teman. Sampel A tanpa keringat, volume urinnya sedikit. Sampel B olahraga. Olahraga kan pasti berkeringat banyak ya. Volume urinnya beda, jadi lebih banyak dan warnanya juga lebih cerah. Artinya ada kaitannya antara keringat dengan jumlah urin yang keluar. Selanjutnya, mengapa urin setelah olahraga tampak lebih pekat dibandingkan saat istirahat? Sebentar, mengapa urin setelah olahraga tampak lebih pekat? Salah ya. Bukan, ini kan yang urin ini nih, tampak lebih pekat. Kalau pekat kan lebih gelap ya, sedangkan yang B ini dia nggak gelap, dia warnanya lebih terang. Oke, selanjut, apakah peningkatan detak jantung saat olahraga memengaruhi warna urin yang dihasilkan? Apakah bisa dijawab, teman-teman? Nah, di sini kita juga tidak mengecek adanya detak jantung. Kalau mau ya untuk menjawab pertanyaan ini, kita harusnya menghitung detak jantung pada saat istirahat maupun pada saat setelah olahraga gitu. Jadi nomor 3, hanya pernyataan kedua dan 3 yang benar ya. Soal nomor 4, seorang murid tertarik menyelidiki bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan gulma di area taman. Soal nomor 4, seorang murid tertarik menyelidiki bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan gulma di area taman sekolah. Ia mengamati bahwa beberapa area taman yang lebih teduh atau yang lebih terkena sinar matahari menunjukkan perbedaan pertumbuhan tanaman liar. Murid tersebut merancang penyelidikan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman liar selama 2 minggu. Dengan mencatat data di beberapa lokasi berbeda di taman sekolah yang memiliki tingkat paparan cahaya matahari yang bervariasi. Langkah pertama yang harus dilakukan murid dalam proses pengumpulan data adalah murid ini mau menyelidiki perbedaan suhu lingkungan ya. Pengaruh suhu lingkungan terhadap pertumbuhan gulma atau tanaman liar di taman sekolahnya. Oke, kita lihat langkah yang pertama yang harus dilakukan murid. A. Mengukur tinggi tanaman liar setiap hari di area paling banyak terkena cahaya. Salah. Ketika kita baru pertama kali mau melakukan penyelidikan ini, berarti kita harus tahu dulu lokasinya di mana. Kemudian semua tempat untuk melakukan percobaan itu sudah terukur ya. Misal gini, kan kita mau mengetahui suhu lingkungan ya, atau cahaya matahari yang lebih mengukur cahaya matahari nih. Berarti di tempat yang A misalnya itu dia lingkungannya cahaya mataharinya banyak. Ya aku tulis di sini positif gitu. Kemudian di taman yang berbeda, masih satu sekolah misalnya bagiannya berbeda itu sedikit cahaya mataharinya yang kita minus, atau yang satu lagi itu tamannya cahayanya itu normal-normal aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya, kita tulis di sini misalnya normal. Nah, minimal ada 3 ini nih, 3 tempat yang berbeda. Nah, tapi jelas yang kita mengukur adalah paparan cahaya mataharinya gitu ya. Jadi bukan mengukur tinggi tanaman liar setiap hari, tapi hanya di tempat yang paling banyak terkena cahaya matahari aja, itu salah. Kemudian yang B, menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala. Betul, ini bisa, betul. Kita lihat yang lain dulu. Yang C, membersihkan area dari gulma lain sebelum memulai pengamatan agar hasilnya tidak terganggu. Tidak ya, kalau kita mau karena ini kan pengamatannya atau penelitiannya ini di lingkungan
alaminya. Jadi tidak perlu atau bahkan tidak boleh diubah keadaan aslinya kayak gimana. Jadi ini salah. Menyimpulkan bahwa cahaya matahari adalah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Ingat, ini adalah langkah pertama, sehingga kita tidak boleh langsung menyimpulkan, harus ada datanya dulu. Kemudian memindahkan beberapa tanaman liar ke pot agar bisa, ini juga tidak bisa karena kita mau mengamatinya itu di lokasi alaminya gitu. Jadi yang paling tepat nomor 4 itu yang B. Nomor 5, sekelompok murid melakukan percobaan mengenai aktivitas daya hambat ekstrak bawang putih terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Percobaan dilakukan dengan cara merendam cangkram kertas pada ekstrak bawang putih dan diletakkan pada cawan berisi agar. Kertas ini memiliki sifat inert, tidak bereaksi dengan zat uji, dan mudah menyerap cairan ekstrak atau antibiotik sehingga bisa melepaskan zat tersebut perlahan ke medium agar. Terdapat 4 perlakuan dan 2 kontrol yang digunakan dalam percobaan. Variabel terikat yang diukur adalah diameter zona bening yang dihasilkan setelah diinkubasi selama 24 jam. Murid menetapkan hipotesis, semakin tinggi konsentrasi ekstrak bawang putih, semakin lebar diameter zona bening. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, guru menyampaikan bahwa data yang diperoleh kurang dapat mendukung hipotesis. Mengapa demikian? Coba teman-teman perhatikan tabelnya. Ada kontrol di sini air steril, zona beningnya 0 semua. Kemudian ada cakram dan ekstrak bawang putih 25%. 50%, 75%, 100%, dan ada kontrol positif yaitu menggunakan amoksilin di mana zona beningnya ada di angka 25, 24, dan 26. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, ulangan yang dilakukan pada praktikum ini terlalu banyak. Tidak ya. Cukup 3, ini sudah ideal untuk melakukan pengulangan. Kemudian yang B, konsentrasi ekstrak bawang putih kurang bervariasi. Sudah bervariasi ya, dari angka 25% sampai 100%, ini sudah bervariasi. Kemudian terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan. Nah, coba perhatikan teman-teman. Yang A nih misalnya, dia kan 25% bawang putihnya. Nah, zona bening pada perlakuan saat itu 1,3. Sedangkan pada pengulangan atau yang kedua 1,5 dan yang ketiga ini 3,2. Terlalu jauh ya. Kayak 2 kali lipatnya gitu. Oke. Sekarang kita lihat yang 50%. 2,1, 5,5, 2,6. 5,5 ini tinggi banget. 2 kali lipatnya lagi dari yang sebelumnya dan sesudahnya juga. Kalau 75% ini stabil ya, 3,2, 3,8, 3,5 ini stabil. Nah, yang 100% ini juga jauh banget nih. 7,5, 1,5, 7,7. Ada 1,5 ini yang jauh banget dari 7,5 gitu. Artinya di setiap pengulangan hasilnya ini terlalu berbeda-beda atau kita bisa sebutnya tidak konsisten gitu. Jadi yang pilihan jawaban yang C ini benar. Tapi kita lihat yang lain dulu. Yang D, rentang konsentrasi ekstrak terlalu besar. Ini tidak terlalu besar, ini sudah bagus, 25 ke 50 ke 75, ini bedanya kan 25 ya. Kemudian yang E, data kontrol positif dan negatif terlalu ekstrim. Nah, justru sebenarnya bagus kalau kontrol positif dan negatifnya berbeda jauh ya, 0 dan 25, agar nanti tidak rancu gitu hasilnya. Jadi nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan. Soal nomor 6. Seorang murid melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya bahwa
tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih cepat jika ditanam pada media tanah dibandingkan media pasir atau tanah liat. Ia menanam biji kacang hijau dalam pot berisi media tanam berbeda, yaitu pasir, tanah, dan tanah liat, dan menyiramnya dengan volume air yang sama setiap hari. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan selama 4 hari. Berikut adalah hasil eksperimennya. Kayak ini ada datanya ya, di mana yang diukur adalah tinggi tanaman pada media tanam. Oke, kita ke soalnya. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesis awal. Oke, ingat hipotesisnya adalah tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih cepat jika ditanam pada media tanah dibandingkan media pasir atau tanah liat. Oke, sekarang kita perhatikan tabelnya. Pada pasir, pertumbuhannya 0, 1, 1,5, 2. Tanah 0, 1,5, 2,6, 3,7. Nah, kalau kita lihat dari ini, tanah lebih tinggi tanamannya ya, tumbuh daripada pasir. Oke. Nah, kalau tanah liat 0, 0,5, 0,8 mati. Berarti tanah liat ini paling gak bagus tanahnya untuk tempat pertumbuhan tanah kacang hijau, karena bisa menyebabkan mati juga nih, ya kan? Sebenarnya hipotesisnya ini benar gitu, sesuai dengan data, karena tanah ini paling baik dibandingkan dengan pasir dan tanah liat. Kalau dilihat dari tinggi tanaman yang ditanam di situ. Oke. Balik lagi ke pilihan jawabannya sekarang ya A. Data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya. Nah, ini benar ya. Oke, kita lihat yang lain dulu. Sebaiknya ditolak karena tanaman tetap tumbuh pada semua media termasuk pasir dan tanah liat. Memang nggak apa-apa tetap tumbuh gitu ya. Tapi kan kita juga bisa melihat kalau di tanah liat dengan pasir keadaannya kayak gimana dibandingkan tanah. Jadi ini salah. Yang C tidak terbukti karena tanaman pada media tanah liat mengalami kematian sebelum hari keempat. Justru dengan adanya kematian tersebut, itu menunjukkan bahwa tanah liat tidak bagus. Tidak dibandingkan pasir ataupun tanah gitu. Yang D belum dapat disimpulkan secara pasti karena data lingkungan dan pengulangan percobaan tidak tersedia untuk memastikan validasi hasil. Nah, ini takutnya bikin teman-teman bingung ya, pilihannya ini benar apa salah. Ini tidak tepat teman-teman. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya pengulangan percobaan itu penting, tapi dengan satu kali data ini saja itu udah jelas perbedaannya. Jadi tidak perlu ada data pengulangan yang dimunculkan. Kemudian yang E memerlukan revisi karena meskipun pertumbuhan di media tanah paling tinggi, perbedaan pertumbuhan di antara media tidak terlalu besar. Coba kita cek lagi. Misalnya nih hari kedua, 1 dengan 1,5 dan 0,5. Ini besar loh bedanya ya. Ini bedanya 0,5 dari pasir ke tanah, 0,5 dari tanah liat ke tanah itu 1 bedanya. Terus yang hari ketiga nih 1,5, 2,6. Kemudian 0,8. Ini perbedaannya cukup besar ya. Kemudian di hari keempat 2 dan 3,7. Berarti jauh bedanya 1,7 cm. Ini cukup besar teman-teman. Jadi ini salah. Nah, jawaban paling tepat nomor 6 adalah yang A. Oke teman-teman, untuk soal keterampilan proses hanya sampai 6 soal aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kami bisa dapat soalnya dari mana? Salah satunya dari website kementerian. Teman-teman bisa searching aja TKA SMA 2026. Kemudian scroll pilih yang lamannya Kemendikdasmen yang ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada tulisan hasil TKA, diklik aja. Nah, nilai yang muncul, kalian bisa lihat-lihat dulu hasil-hasil tahun 2025 ya, nilai-nilainya secara nasional gitu.
Atau mau diubah ke provinsi juga bisa dan lain-lain. Nah, karena kita tadi tujuannya untuk melihat soal yang di 2025 gitu ya, kita klik yang capaian kompetensi. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada pilihannya. Kalau jenjang pendidikan kita pilih SMA. Nah, mata pelajaran, misalnya tadi kita sudah membahas biologi ya, kita klik biologi. Ini ada kisi-kisinya ya, atau kompetensinya apa aja. Nah, nih sudah dibuat per soal. Misalnya soal nomor 1 nih, menjelaskan faktor penyebab penurunan populasi spesies endemik Indonesia. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ini sudah ada ya teman-teman soalnya. Tapi memang nggak ada jawabannya di sini. Jadi teman-teman mungkin bisa membuka ini sambil belajar ya. Jadi dicoba cari jawabannya sendiri. Kalau mau lihat soal-soal yang lain, mata pelajaran yang lain juga bisa. Misalnya bahasa ya, ini ada bahasa Jerman kali ya, Jerman. Kita coba lihat bahasa Jerman. Nih, di soal nomor 1-nya, menentukan informasi tersurat dari dialog dengan gelembung ujaran tentang perkenalan diri. Nah, kayak gini. Kalau saya pribadi nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa-bahasa Jerman, nggak pernah belajar. Oke. Nah, teman-teman mungkin di sini mau request untuk Sophia Levets Academy mau bahas pelajaran apa lagi? Sudah ada bahasa Indonesia dan biologi yang kami buatkan videonya. Kalian bisa klik videonya di playlist TKA SMA. Nah, mungkin kalau teman-teman mau request ya, mau pelajaran apa lagi yang akan kami bahas, silakan ditulis di kolom komentar. Ataupun kalian yang punya soal-soal latihan dari sekolahnya juga boleh dikirim ke email kami untuk kami bahas. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.